Jadi sehingga dari sini saya ingin tegaskan bahwa ini adalah oknum dan itu bisa terjadi di lembaga manapun. mana saja. Batasan pelecehan seksual itu seperti apa kan, definisinya masih belum paham anak-anak santri. Itu kan juga perlu komisi atau lembaga tertentu yang memberikan pemahaman. Masih banyak pesantren, kiai, ustadz yang masih jadi panutan, teladan. Artinya kalau ada kasus yang menimpa satu lembaga oleh oknum, lembaga yang dipimpin oleh oknumnya melakukan kejahatan seksual, bukan berarti lembaga-lembaga baik tidak ada dan tidak tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bersama saya Al-Fakir Miftah Fauzi. Pada malam hari ini insya Allah kami akan melakukan sedikit wawancara atau ngobrol-ngobrol santai dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya, yakni Mas Ato Rinanto. Assalamualaikum Mas Ato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kabarnya baik Mas Ato ya. Alhamdulillah sehat. Semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Saya juga mengucapkan selamat bahwa KPID Tasikmalaya memperoleh KPAID, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Daerah Kabupaten Tasikmalaya memperoleh penghargaan teladan se-Indonesia. Itu betul ya, memperoleh penghargaan itu ya. Alhamdulillah kita diberikan kepercayaan. Alhamdulillah. Dan jadi motivasi untuk bisa lebih amanah. Alhamdulillah. Pemirsa, dalam waktu yang cukup cepat beredar berita-berita di media sosial, kabar tentang sesuatu hal yang amat memprihatinkan, bahwa terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur, yang notabene ini menjadi sesuatu yang menohok karena dilakukan oleh oknum di sebuah lembaga pendidikan keagamaan. Maksud saya mengundang Pak Ato Rinanto ke tempat ini adalah bahwa bagaimana kasus ini bisa terjadi dan bagaimana mencegahnya. Lebih daripada itu, saya ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa hal ini bisa menimpa siapa saja ya Mas ya. Betul. Tidak harus oknum pesantren, tidak oknum madrasah, tidak oknum guru. Bisa menimpa oknum siapa saja di negara ini dan di negara manapun. Artinya bahwa ini adalah penyakit kelainan kejiwaan. Yang saya prihatin adalah jangan sampai kemudian peristiwa berita yang ramai ini kemudian stigma terhadap pesantren, lembaga-lembaga tahfidz Quran, baik pesantren itu menjadi buruk. Nah, saya mohon informasi, pandangan, arahan dari Mas Ato selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak. Silakan Mas. Ya, jadi begini ya, bahwa yang pertama bahwa betul cabul di Kabupaten Tasikmalaya ini ada dan setelah kita melakukan pendalaman kurang lebih selama 17 hari. 17 hari ya. Betul. Dan saya ingin tegaskan bahwa tentu berbeda dengan kasus yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Bandung dan Garut. Berbeda ya, berbeda. Kemudian yang tadi sampaikan bahwa peristiwa ini bisa terjadi pada siapa saja, gitu, dan bisa menimpa kelompok apa saja. Betul. Artinya bahwa ini adalah sesuatu yang memang menimpa kepada siapa saja, karena faktor-faktor yang hari ini kecepatan kenakalan itu lebih cepat daripada logika kita. Betul. Sesuatu yang menurut kita tidak mungkin terjadi, tetapi terjadi. Gitu. Kemudian sesuatu yang memang tidak kita duga-duga ternyata ada di sekitar kita. Karena itu menyangkut penyakit sosial ya Mas ya. Karena ini menyangkut penyakit sosial, dan penyakit sosial ini kan berkembang seiring dengan peradaban media sosial yang semakin kesini semakin berkembang. Gitu. Ketika ini juga tidak diikuti oleh edukasi kita di masyarakat dan kita juga tidak mau belajar, maka kita akan selalu tertinggal di belakang kenyataan. Betul. Faktanya hari ini bahwa kita selalu tertinggal di belakang kenyataan. Betul. Gitu. Sehingga ini adalah sebuah dalam pandangan kami di KPHI, ini adalah sebuah tantangan kita bersama untuk tetap bertolabul ilmi, memberikan edukasi bahwa apapun peristiwanya, bahwa ilmu kita harus tetap update dengan kondisi yang hari ini terjadi. Kalau kita tidak update, maka kita akan tertinggal oleh perkembangan zaman yang semakin hari ini kecepatannya tidak saja bergerak ke arah positif, tetapi juga ke arah negatif. Saya yang sedih hari ini adalah ketika peristiwa oknum kejahatan seksual terhadap anak ini menimpa pesantren menimpa
dalam tanda petik seorang ustadz, seorang dijuluki kiai, kemudian digoreng beritanya besar-besaran. Tanpa berupaya, saya tidak berupaya bermaksud untuk melanjutkan proses hukum ini supaya ditegakkan, dijalankan. Saya sepakat proses hukum harus dilakukan. Tetapi kemudian kewajiban kami di pesantren adalah, dunia pesantren, dunia santri adalah menjaga marwah pesantrennya. Bahwa kelakuan kebrutalan, kejahatan seksual ini adalah perilaku yang salah. Baik hukum agama maupun hukum positif. Nah, kira-kira kiat-kiatnya agar tidak terulang terjadi, Mas. Ini harus bagaimana pesantren, apalagi dengan kapasitas jumlah santri misalkan di atas 100 orang. Apakah juga hanya kejahatan pelecehan seksual? Apakah tidak ada kasus-kasus LGBT misalkan? Ini mohon informasinya, Mas. Jadi bahwa kami menangani kasus yang ada di pondok pesantren ini bukan kali ini saja. Yang tadi saya katakan bahwa kemungkinan terjadi itu bisa terjadi di kelompok-kelompok anak laki-laki, anak perempuan di mana jumlah besar berkumpul. Artinya bisa di kelompok mana saja. Betul. Gitu. Beberapa bulan yang lalu kita juga pernah mendengar ada penyimpangan seksual dari kelompok tertentu di kota Cirebon. Bukan pesantren itu ya? Bukan pesantren malah, betul. Gitu. Kemudian juga terjadi di kelompok-kelompok keagamaan tertentu. Di luar Islam. Di luar Islam. Betul. Jadi bahwa ini adalah sebuah fenomena yang memang hari ini mesti kita hadapi bersama-sama. Seiring dengan perkembangan media sosial yang tadi saya sampaikan. Sehingga dalam pandangan kami di KPHI bahwa sudah saatnya kita untuk saling menyempurnakan. Betul. Artinya saling menyempurnakan itu, ayo kita membuka diri. Itu mungkin di pondok pesantren tidak memiliki tenaga terapi, tenaga konseling. Maka dari situ untuk tidak sungkan mengundang para ahlinya. Betul. Nah, kemudian selain itu juga saya pikir ini juga menjadi catatan. Betul. Pola pengawasan. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh pihak-pihak terkait ini juga mesti diakui. Betul. Kami melihat juga masih sangat rendah. Agak lemah ya. Jadi artinya bahwa yang harus digarisbawahi bahwa secara sistem peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Jadi ada variabel yang lain yang menyebabkan itu terjadi. Dan pemicunya adalah perkembangan media sosial yang hari ini kita sulit kontrol. Betul. Jadi kalau posisinya saling menyalahkan, saya pikir tidak bijak. Betul. Tetapi saya garis bawahi bahwa peristiwa ini terjadi tidak berdiri sendiri. Sudah saatnya kita untuk saling menyempurnakan dan saling mengedukasi. Betul. Nah, kemudian ini bicara soal ini dalam bayangan pikiran saya. Sudah kejahatan ini kemudian terbuka ke umum, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, lembaga apapun yang dikelola oleh si oknum pelaku tersebut. Yang kedua adalah korban yang lebih menusuk hati saya adalah anak-anak gitu. Anak-anak, bagaimana anak-anak ini masa depannya, pikirannya. Kira-kira siapa saja yang punya kewajiban menurut undang-undang sesuai dengan Perpres nomor 1 kalau tidak salah 2016 atau Perpu saya lupa tentang perlindungan anak. Siapa sesungguhnya stakeholder yang punya kewajiban ini? Jadi kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, pemerintah harus hadir. Pemerintah harus hadir bahwa dinas dalam konteks bahwa pemerintah harus hadir itu bahwa di situ ada dinas-dinas terkait yang harus turun, ada lembaga independen seperti KPHI juga di situ hadir. Tetapi juga masyarakat juga punya hak di dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Gitu. Kemudian lembaga-lembaga pimpinan-pimpinan pondok pesantren juga punya kewajiban di dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Gitu. Sehingga saya lebih cenderung bahwa hari ini pemerintah harus hadir. Jangan sampai kemudian dibiarkan bahwa ketika ada kasus seperti ini pemerintah tidak hadir. Dan bagi kami di KPI Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan instrumen dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, kami akan tetap mengutamakan tentang pendampingan psikis anak itu ya, anak itu. Ini yang lebih penting, yang harus direhab yang harus kami lakukan, yang harus kami prioritaskan. Sehingga yang kami lakukan adalah sepanjang kami mengawal kasus ini, kami tidak serta-merta melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib, tetapi kami melakukan pendalaman, melakukan pendampingan pemulihan psikoterapi, kepada anak-anak ketika
tim kami menyimpulkan bahwa anak-anak ini sudah bisa untuk memberikan kesaksian kepada penyidik, baru kami bahkan dihantarkan gitu. Ya, baru kami dihantarkan. Kemudian sepanjang ini tidak bisa, maka kami tidak boleh untuk melakukannya. Baik. Gitu. Kemudian selain itu juga dalam tanda kutip ini oknum. Ya, oknum, gitu, oknum. Betul. Artinya di lembaga manapun selalu bisa terjadi. Bisa terjadi. Betul. Gitu. Sehingga bahwa kami tidak menyeret lembaganya, betul. Kami tidak menyeret statusnya, institusinya, betul. Terlepas daripada dari itu semua. Ya, gitu. Dan terbukti bahwa hari ini juga kami di Kabupaten Tasikmalaya ketika diduga ada peristiwa itu, pimpinan pondok pesantren segala macam terbuka dengan kami, gitu. Bahwa silahkan, ini bukan sistem. Betul. Dan satu hal lagi, dari hasil pendalaman yang memang kami lakukan, pendampingan yang kami lakukan kepada korban. Kami menyimpulkan bahwa anak ini penanaman agamanya ini sudah sangat kuat, luar biasa sekali. Subhanallah. Contoh yang paling kecil, pada saat kami akan melakukan visum kepada anak itu, maka anak itu menyampaikan, mohon maaf Pak, ini aurat, saya tidak mau. Gitu. Kami butuh melakukan pendekatan yang luar biasa. Kemudian pada saat itu di bawah alam sadar anak-anak yang kami terapi, karena setelah peristiwa ini muncul, anak-anak ini akhirnya dipulangkan ke rumahnya masing-masing, tidak mengikuti kegiatan pesantren. Di bawah alam sadar itu, ketika kami melakukan terapi, apa yang anak-anak inginkan? Dia ingin kembali menuntut ilmu di pondok pesantren itu. Jadi sehingga dari sini saya ingin tegaskan bahwa ini adalah oknum, dan itu bisa terjadi di lembaga manapun saja. Dan yang mengerikan, saya tidak bermaksud mendramatisir, ini bisa berlangsung dan baru terbuka ketahuan setelah belasan tahun. Betul. Ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun. Apa yang salah di pesantren? Maksudnya apa yang kurang gitu? Karena kami tidak bicara ajaran, kita tidak bicara ajaran, tidak bicara konteks keulamaan, tapi mungkin ada sistem-sistem psikologi, sistem-sistem yang konseling yang harus dibangun oleh pesantren, apalagi dengan kapasitas santri yang lebih, misalkan. Apa yang harus diperbaiki kira-kira? Ada sesuatu yang lupa sebetulnya di dalam sistem formal ataupun sistem informal kita, bahwa penjaringan dari sisi psikologi ini tidak pernah dilakukan. Betul. Ini siapapun, gitu. Artinya bahwa, mohon maaf, ketika ada seorang pasien, dia datang ke rumah sakit, tapi terus kemudian di rumah sakit itu misalkan tidak diterima dengan baik atau dengan ketus, segala macam gitu. Maka kan di situ psikologi berbicara bahwa ini mungkin nggak tepat di situ, tapi kenapa kok jadi ada di situ, misalkan. Seharusnya ketika yang berhubungan dengan publik itu maka harus ramah, somea, tapi ini tidak terjadi, gitu. Di lembaga resmi saja itu kadang-kadang tidak terjadi, betul. Gitu. Artinya filter seperti itu. Di lembaga informal kadang-kadang ini juga tidak terjadi. Betul. Artinya beberapa kemungkinan penyimpangan, karena filternya itu juga tidak sekuat yang memang kita pikirkan dampaknya, gitu. Maka bisa saja guru-guru pengajar dia ada kelainan seksual. Betul. Dan sekali lagi bahwa ini tidak saja terjadi pada kelompok pesantren. Tidak hanya profesi pengajar. Tidak hanya profesi gitu. Di profesi-profesi yang lain pun terjadi. Gitu. Jadi kemungkinan itu selalu ada. Betul. Gitu. Sehingga sebetulnya bahwa yang tadi saya sampaikan bahwa kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa sebetulnya. Tetapi yang perlu kita evaluasi itu adalah bahwa peristiwa ini tidak berdiri sendiri, kemudian ayo kita review. Kita telusuri sebetulnya ada apa sih sesuatu yang salah kita. Kalau misalkan dari situ katakanlah Kementerian Agama ataupun pemerintah di dalam PK pesantren kurang, gitu. Kurang, maka itu juga mesti diakui. Betul. Ini juga mesti diakui, gitu. Dalam tataran teknis saja, bagaimana siswi dan siswa di pesantren atau di sekolah tahu batasan pelecehan seksual itu seperti apa? Kan definisinya masih belum paham anak-anak santri. Itu kan juga perlu komisi atau lembaga tertentu yang memberikan pemahaman bahwa ini loh, kalau sudah seperti ini sudah masuk kategori pelecehan seksual. Nah itu juga tidak dipahami. Betul nggak itu kondisi seperti itu? Jadi yang tadi kita bahas bahwa kita perlu saling menyempurnakan, saling mengedukasi, bahwa tidak sedikit
pimpinan-pimpinan pondok pesantren ataupun sekolah-sekolah formal, betul. Tidak memahami secara utuh tentang undang-undang perlindungan anak. Betul. Nah, contoh misalkan tidak semua pendidik di kita, pengajar di kita mengetahui bahwa ternyata sanksi melakukan tindak kekerasan pada anak itu dalam bentuk apapun akan dipidana minimal 5 tahun. 5 tahun minimal, gitu betul, ya. betul. Itu juga tidak tersosialisasi dengan baik gitu. Betul. Sehingga ya tugas kami mungkin dari KPHI bagaimana ini bisa tersosialisasi secara masif, gitu. Kemudian di pesantren itu kadang-kadang atau guru-guru kita sering mendapatkan keluhan, gitu. Geni cenah budak ayeuna mah entah kawas baheula, ari baheula mah begitu disintrek ke guru, laporan ka kolot cenah kalka ditambah nyintrek nate, gitu. Tapi hari ini mah cenah ada KPHI, ada jadi bingung urang teh simbuasi malakama, gitu. Maka di situ saya tegaskan bahwa mendidik dengan menyakiti itu berbeda. Mendisiplinkan dengan menyakiti itu berbeda. Sangat berbeda. Gitu, berbeda. Jadi saya pikir itu aja saya bilang pembatasnya. Gitu. Kemudian yang berikutnya ada batasan-batasan, ada cabul, ada perkosaan, ada persetubuhan. Gitu. Ini juga perlu dipahami. Betul, harus itu harus. Menurut saya harus. Di dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa yang disebut cabul itu ketika mencium itu cabul. Sudah mencium saja sudah termasuk perbuatan. Mohon maaf pemirsa, mencium saja sudah termasuk cabul. Gitu. Kemudian ketika meraba bagian tubuh sensitifnya juga sudah cabul. Sudah kategori cabul, betul. Gitu. Sehingga ada ancaman pidana di situ. Itu pun ada ancaman pidana. Ada ancaman pidana minimal 5 tahun, maksimal. Masya Allah, luar biasa ya sebenarnya. Gitu. Undang-undangnya luar biasa sebenarnya. Gitu. Jadi betapa keberpihakan negara kepada terhadap anak perlindungan anak itu luar biasa. Itu luar biasa. Kemudian ada lagi. Terus apa perbedaannya? Perkosaan dan persetubuhan. Gitu. Maka di situ dalam perspektif saya yang undang-undang yang saya baca bahwa memperkosa itu adalah ketika menyetubuhi dengan cara memaksa, bahkan melakukan kekerasan, misalkan kekerasan seksual, maka itu adalah perkosaan. Gitu. Nah, kalau persetubuhan bisa saja antara korban dan pelaku ini suka sama suka, tetapi kemudian korban si perempuannya ini adalah masih anak-anak, masih di bawah umur, betul. Maka masuknya adalah persetubuhan, dan itu juga ancaman hukumnya berat. Ancaman hukumnya juga berat. Subhanallah. Sehingga ini yang memang mesti dipahami betul-betul oleh kita, sehingga di dalam ruang ini bahwa kita mesti hati-hati betul memperlakukan anak, khususnya perempuan. Betul. Gitu. Karena ini begitu dilindungi oleh negara, dan sebagai catatan di undang-undang di kita ini tidak ada yang menyebutkan batasan minimal 5 tahun. Subhanallah. Gitu, kecuali undang-undang perlindungan anak. Terima kasih Mas pemirsa. Undang-undang diciptakan, dibuat, digodok untuk menyelamatkan, termasuk undang-undang perlindungan anak untuk menyelamatkan masa depan anak bangsa kita. Moral dijaga, fisiknya juga, lahirnya juga dijaga. Sudah sedemikian hebat aturan kita. Lembaga-lembaga kenegaraan yang dibentuk oleh negara kita pun sudah cukup ada dan tersedia. Tetapi sekali lagi bahwa semua perlu kerjasama, semua perlu saling dorong-mendorong. Pesantren butuh konseling, butuh informasi, edukasi tentang hal ini. Lembaga-lembaga pendidikan juga sama. Tapi lebih daripada itu, pemirsa sekalian, saya mendukung proses penegakan hukum dengan tidak mengabaikan faktor psikis daripada korban. Itu lebih utama menurut saya. Yang kedua, hindari fitnah. Jangan sampai dibully, di-framing, digoreng lembaga pesantrennya. Hormati lembaga pesantrennya, hormati simbol ulamanya, tanpa mengabaikan undang-undang dan kejahatannya. Sepakat ya, Mas, kira-kira seperti itu? Sangat sepakat. Ya, karena kita juga harus menjaga norma-norma. Harus menjaga itu, dan kemudian yang tadi saya katakan bahwa ini adalah oknum, dan oknum itu bisa terjadi di lembaga mana saja dan siapa saja. Betul. Hari ini bahwa yang ada, yang tadi saya sampaikan bahwa bagaimana kita bisa saling menyempurnakan, saling mengedukasi untuk menjaga anak-anak kita, untuk melindungi anak-anak kita supaya Kabupaten Tasikmalaya dan sekitarnya ini betul-betul terwujud untuk mewujudkan kabupaten yang ramah anak. Betul. Gitu. Kabupaten yang memang nyaman untuk anak-anak. Termasuk media, saya lupa ya. Media juga kita minta bantuan dalam membuat framing berita juga, mereka juga harus agak berhati-hati ya. Gitu. Tidak berarti menutupi persoalan, tapi juga jangan framingnya kemudian pimpinan pesantren. Mestinya kan oknum. Oknum lembaga keagamaan, oknum lembaga misalkan.
Itu juga etika, itu juga saya minta ke media ini, saya minta ke media betul. Karena ini menyangkut soal-soal sensitif, soal syara. Kita tidak mau kemudian kasus-kasus seperti ini digoreng oleh kelompok yang sangat Islamofobia, yang tidak respon terhadap pendidikan di pesantren, dan kemudian terjadi konflik, terjadi balas-membalas, terjadi perpecahan di bangsa dan negara kita. Ini yang saya khawatir, Mas. Ya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran ya, Mas ya. Ini closing terakhir, kira-kira harapan Mas? Closing terakhir, bahwa segala sesuatu yang terjadi yang menimpa pada anak kita itu adalah bermuara dari pola asuh. Pola asuh ya. Bermuara dari bagaimana orang tua tidak memiliki kepekaan dan kejelian di dalam memberikan apresiasi, di dalam memberikan penghargaan kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu hari ini ketika dia mendapatkan pujian di luar rumah, maka dia merasa dihargai dan merasa tersanjung karena tidak pernah dia dapatkan apa yang dia inginkan di dalam rumah. Sehingga hari ini saya ingin mengajak ke semuanya bahwa muara amannya anak-anak adalah ketika struktur pemerintahan yang paling rendah yang dipimpin oleh kepala keluarganya itu kuat. Sendiri. Betul. Sehingga saya berpikir, ayo kita untuk bersama-sama untuk menjadi idola bagi anak-anak kita, tidak untuk orang lain. Tidak untuk orang lain, tapi idola anak-anak kita. Saya yakin ketika kita ini sudah bisa menjadi idola bagi anak-anak kita, maka benteng pertahanan rumah tangga kita akan kuat. Kalau benteng rumah tangga kita ini kuat, ketika ini dilakukan oleh dua rumah, maka ini akan menjadi dua rumah yang kuat. Ketika satu RT yang kuat, ketika ini dilakukan satu desa, satu kecamatan, akan dilakukan bersama-sama, maka saya yakin Indonesia ini akan menjadi bangsa yang kuat. Masya Allah. Secara prinsip adalah hari ini kita menjaga anak, insya Allah esok anak akan menjaga kita. Insya Allah. Pemirsa, demikian wawancara khusus berkaitan soal perlindungan anak yang disampaikan oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya, Mas Atorinanto. Sebagai penutup, Al-Fakirin mengatakan, mengutip pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat, masih banyak pesantren, kiai, ustadz yang masih jadi panutan, teladan. Artinya, kalau ada kasus yang menimpa satu lembaga oleh oknum, lembaga yang dipimpin oleh oknumnya, melakukan kejahatan seksual, bukan berarti lembaga-lembaga baik tidak ada dan tidak tersedia. Kebaikan masih ada, norma masih ada, uswah dan qudwah masih ada. Jangan kecil harapan. Terus bangkit pesantren, lakukan koordinasi, lakukan silaturahmi dengan lembaga-lembaga yang berkompeten soal bagaimana merawat, mengasuh tentang psikologi anak didik kita di lembaga kita masing-masing. Insya Allah pesantren kuat, bangsa dan negara akan kuat. Demikian Al-Fakir Miftah Fauji bersama Mas Atorinanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.